Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas salah satu pakan pelet yang saya gunakan untuk memberi makan ikan mas koki saya. Pelet yang saya bahas adalah pelet takari teman-teman, yang mana pelet ini sudah saya gunakan lebih kurang 6 bulan untuk memberi makan ikan mas koki saya. Dalam waktu 6 bulan tersebut saya mengamati ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari pelet takari ini. Jadi pelet takari ini harganya cukup murah dan juga ramah untuk teman-teman yang penghobi pemula ya, untuk memberi makan ikan mas kokinya. Jadi di sini saya akan bahas kelebihan serta kekurangannya supaya teman-teman tahu. Dan juga kelebihan dan kekurangan ini mungkin tidak sama dialami oleh teman-teman yang lain ya. Karena di sini saya membahas berdasarkan apa yang saya amati di ikan mas koki saya, teman-teman. Baik teman-teman, sebelum lanjut mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Baik teman-teman, ini bentukan fisik dari bungkusan pelet takari warna biru. Kemudian di bagian depan ini ada gambar ikan mas koki dan ikan koi, artinya bisa diberikan ke ikan mas koki dan koi. Nah, pelet ini untuk bungkusannya ini ada 3 warna teman-teman, ada warna biru, merah, dan hijau. Jadi yang sering dibeli untuk ikan mas koki itu yang warna biru ini teman-teman. Untuk di bagian belakang ini ada gambar ikan mas koki, ikan komet, ikan koi, dan ikan lohan. Artinya 4 jenis ikan ini bisa diberi makan dengan pelet takari ini. Nah, untuk kandungan protein pada pelet takari ini sebesar 30% teman-teman. Jadi setiap saya beli pelet itu, saya hanya memperhatikan besaran protein yang terkandung pada pelet yang saya beli itu teman-teman. Nah, untuk takari ini 30% untuk kandungan proteinnya. Untuk fisiknya seperti ini ya, beratnya 250 gram ini teman-teman. Nah, untuk bentukan fisik dari pelet takari ini ya. Nah, ini ya teman-teman, warna hijau dan warna merah teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini, ukurannya ini 1 mm teman-teman. Jadi untuk ikan mas koki yang ukuran 5 cm ini sudah bisa diberi makan pelet takari ini teman-teman. Oke teman-teman, tadi sudah sama-sama kita bahas bentuk fisik dari bungkus pelet takari ini, dimana pelet takari ini diproduksi, dan kandungan protein yang ada di pelet takari ini, serta bentuk fisik dari pakan pelet takari ini yang saya berikan di ikan mas koki saya. Nah, dari pengamatan saya selama 6 bulan menggunakan pakan pelet takari ini, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang saya amati teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah mencoba pakan pelet takari ini untuk ikan mas kokinya, silakan simak video ini supaya teman-teman tahu kelebihan dan kekurangan yang ada pada pelet takari ini. Nah, yang pertama teman-teman, untuk kelebihannya yaitu harganya cukup terjangkau ataupun harganya murah teman-teman. Dari ukuran yang paling ringan, beratnya itu 100 gram, pelet yang beratnya 100 gram itu harganya sekitar Rp4.000 teman-teman. Rp4.000 itu di toko online. Kemudian naik ke 250 gram seperti yang saya pegang saat ini harganya sekitar 9.500 teman-teman. Kemudian yang paling berat itu 500 gram. Nah, 500 gram itu kalau nggak salah saya pernah beli itu 2 bungkus, itu harganya sekitar 17.500 teman-teman. Jadi harganya cukup terjangkau, murah, dan juga ya pelet ini bisalah untuk teman-teman kita yang baru mulai pelihara ikan mas koki di akuarium. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu pelet ini disukai ikan mas koki teman-teman. Jadi kalau untuk ikan mas koki saya yang dewasa itu, ketika saya dekatkan pelet ini ya, saya kan taruh pelet ini di dalam toples ya, toples kecil. Saya dekatkan ke akuarium itu, dia langsung mendekat seolah-olah tahu ya saya akan beri makan ikan mas koki. Nah, ketika pelet itu saya jatuhkan ke air akuarium, maka ikannya langsung menyambar
pelet tersebut teman-teman. Jadi pelet ini sangat disukai oleh ikan mas koki teman-teman. Kemudian kelebihan yang selanjutnya teman-teman, pelet ini ukurannya itu ada yang 1 mm teman-teman. Jadi ini yang saya pegang ini 1 mm teman-teman. Ini di bagian ujung sini ya, mungkin nggak kelihatan. Pelet ini ada ukuran yang kecil teman-teman. Jadi untuk kita yang pelihara ikan mas koki mungkin 5 cm itu masih bisa diberi makan menggunakan pelet takari ini, karena ukurannya kecil teman-teman ya. Berbeda dengan pelet yang saya gunakan untuk ikan mas koki yang ini, yang di belakang ini saya menggunakan Saki Hikari, itu ukurannya 2 mm, itu sudah besar teman-teman. Untuk ikan mas koki yang 5 cm itu saya rasa agak kebesaran, karena pelet Saki Hikari yang saya gunakan itu untuk pakan ikan koi teman-teman. Kemudian kelebihan keempat dari pakan pelet takari yang saya amati adalah dari segi proteinnya teman-teman. Protein yang terkandung di dalam pakan pelet takari ini cukup lumayan tinggi teman-teman, yaitu sekitar 30%. Dari segi harga pelet yang cukup murah dan kandungan protein 30% itu hal yang luar biasa untuk kita penghobi ikan hias mas koki pemula, karena kita biasanya mencari pakan pelet yang murah dan proteinnya cukup tinggi, cukuplah untuk memenuhi kebutuhan ikan mas koki kita di akuarium. Karena ya kita penghobi ikan mas koki ini tidak hanya yang punya budget yang besar ya untuk membeli pakan pelet. Jadi solusinya ya kita mencari pakan pelet yang murah dan kebutuhan proteinnya cukup untuk ikan mas koki kita. Nah, dari beberapa kelebihan yang saya jelaskan tadi, ada beberapa kekurangan yang saya amati dari pakan pelet takari ini teman-teman. Yang pertama yaitu pakan pelet takari ini tidak cocok untuk kita yang mungkin grooming ikan mas koki. Yang mana grooming ini ya biasanya kita mengejar ya supaya ikannya cepat besar, kemudian tubuhnya bagus ya, warnanya bagus, kemudian ekornya bagus dan lain sebagainya teman-teman. Jadi untuk pakan pelet takari ini kurang bagus untuk grooming karena kandungan proteinnya cukup rendah teman-teman. Jadi kalau biasanya untuk grooming itu membutuhkan protein yang cukup tinggi di atas 40% ya. Banyak sekali pakan pelet yang kandungan proteinnya di atas 40%, bahkan di atas 50% teman-teman. Jadi kurang cocok ya pelet takari ini untuk grooming. Kemudian pakan pelet takari ini kalau seandainya dia tidak habis dimakan oleh ikan mas koki, itu berpengaruh terhadap air teman-teman. Jadi air itu gampang sekali berkabut. Jadi kalau misalnya kita kasih ikan mas koki, solusinya kalau menggunakan pakan pelet takari ini, untuk ikan mas koki kita beri sedikit-sedikit ya, sedikit habis kasih lagi, jangan kita sekali banyak, karena kalau kita kasih sekali banyak itu berpengaruh kepada kondisi air kita cepat sekali berkabut teman-teman. Untuk kekurangan yang ketiga dari pakan pelet takari ini adalah pelet takari ini tidak ada tipe yang tenggelam teman-teman. Pelet ini diproduksi hanya tipe mengambang, artinya pelet ini cukup berbahaya untuk ikan mas koki yang suka kena penyakit swim bladder atau berenang kebalik. Nah, jadi solusinya teman-teman bisa cari pakan pelet yang tipe tenggelam ya, karena kalau kita paksakan juga memberikan makan ikan mas koki menggunakan pakan pelet takari ini, yang terjadi adalah penyakit swim bladdernya akan kambuh lagi teman-teman. Jadi kita jangan ambil resiko ya, kita cari solusi yang benar untuk ikan mas koki kita yang kena swim bladder. Silakan cari pakan pelet yang tipe tenggelam. Nah, dari beberapa kelebihan dan kekurangan yang saya jelaskan tadi, tentu saja hasil yang saya jelaskan ini akan berbeda ketika kita pelihara ikan mas koki di kolam, di luar ruangan, atau akuarium di luar ruangan. Karena di sini saya menjelaskan berdasarkan pengamatan saya di akuarium yang ada di dalam ruangan teman-teman. Kalau di luar ruangan tentu saja pelet ini akan bereaksi lebih baik mungkin ya, karena ikannya terkena sinar matahari dan ikan mas kokinya juga makan pakan selain pakan pelet teman-teman. Karena
Karena kalau di luar ruangan ya biasanya akuariumnya ditumbuhi lumut dan ikan mas kokinya bisa makan lumut. Nah, itu tadi ya teman-teman, kelebihan dan kekurangan yang saya amati di pakan pelet Takari ini teman-teman. Dan juga untuk teman-teman yang mencari referensi pelet yang harganya murah, kemudian proteinnya cukup tinggi, cukuplah untuk memberi makan ikan mas koki di akuarium. Untuk hobi pemula, pelet Takari ini adalah solusinya teman-teman. Harganya murah, kandungan proteinnya cukup tinggi. Baik teman-teman, sekian dulu video saya mengenai pakan pelet Takari untuk ikan mas koki. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.